Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ria Trianini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan tabel distribusi frekuensi, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data melalui aplikasi SPSS. Nah, data yang kita gunakan pada kali ini yaitu data pretest dan posttest. Langsung saja kita ke menu SPSS. Yang pertama masuk ke variable view. Ini kita tuliskan pretest dan posttest. Tipenya numerik, desimalnya kita nolkan. Untuk value-nya kita non, dan untuk measure-nya kita scale karena kedua data tersebut merupakan interval. Nah, yang berikutnya kita masuk ke data view. Nah, untuk datanya kita kopikan dari data yang sudah kita miliki. Kita kopikan semuanya, yaitu sebanyak 35 data. Kita copy, lalu kita pastekan. Nah, setelah itu kita masuk ke menu Analyze, kita pilih Descriptive Statistik, kita pilih Frequencies, keduanya kita masukkan variabel, lalu kita ke menu Statistik. Nah, di sini merupakan tabel-tabel, ada ukuran pemusatan, yaitu min, median, modus, dan sum. Kita checklist semua. Untuk persentil value-nya ada kuartil, desil, dan persentil. Untuk persentil kita isikan 10, add, 20 kita add, 30 kita add, 40 kita add, 50 kita add, 60 kita add, terus 70 kita add, 80 kita add, dan 90 kita add. Nah, untuk dispersasi ini merupakan ukuran penyebaran ya, yaitu standar deviasi, varians, rank, minimum, maksimum, SMIN. Kita checklist semuanya dan kita continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah memperoleh tabel statistiknya. Kita dapat mengetahui frekuensinya sebanyak 35, minnya, median, modus, standar deviasi, varians, rank, minimum, maksimum. Nah, untuk data pretest dan posttestnya sendiri juga ditampilkan secara terpisah. Untuk modusnya di sini menunjukkan 70 dan posttestnya di sini menunjukkan 68 dan 69. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi kita menghitung manual interval kelas, banyak kelas, serta panjang kelas dengan menggunakan data yang kita peroleh, yaitu nilai rank, nilai minimum, dan maksimum. Sehingga kita kopikan terlebih dahulu. Copy. Lalu kita pastekan. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa untuk pretestnya ranknya sebesar 55, minimumnya 30, dan maksimumnya 85. Untuk menentukan interval kelas, kita melihat nilai rank yaitu 55, banyak kelasnya dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, 1 plus 3,3 log N-nya sebanyak 35, kita peroleh sebanyak banyak kelas 6. Dan untuk panjang kelasnya P, yaitu rank dibagi banyak kelas. 55 dibagi 6, kita bulatkan menjadi 10. Jadi untuk menentukan interval kelas dari pretest tersebut dengan cakupan nilai minimumnya 30 dan nilai maksimumnya 85,
dapat kita peroleh. Yang pertama ada 29 sampai 38, 39 sampai 48, 49 sampai 58, 59 sampai dengan 68, 69 sampai dengan 78, dan 79 sampai dengan 88. Nah, untuk postesnya sendiri, kita ketahui bahwa nilai ranknya sebesar 56. Banyak kelasnya kita menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 35 sama dengan banyak kelasnya diperoleh sebanyak 6. Dan untuk panjang kelasnya menggunakan rumus yang sama, yaitu P sama dengan rank dibagi banyak kelas, yaitu 5 dibagi 6, maka kita peroleh menjadi 10 untuk panjang kelasnya. Jadi untuk penentuan interval kelasnya dengan nilai minimumnya 33 dan maksimumnya 89, kita peroleh yang pertama 32 sampai 41, 42 sampai 51, 52 sampai 61, 62 sampai 71, 72 sampai 81, dan 82 sampai dengan 91. Kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan nilai interval kelas yang sudah kita hitung manual tadi. Langsung saja kita masuk ke menu SPSS. Sebelumnya kita masuk ke menu transform. Kita pilih yang record into different variable. Nah, yang kita ganti terlebih dahulu yaitu pretest. Karena di sini tidak bisa langsung untuk mencari kedua data, jadi harus satu per satu. Untuk output variabelnya, namanya kita misal beri test in dengan labelnya interval pretest. Kita klik change. Lalu untuk old and new values-nya kita pilih rank. Nah, ranknya ini kita isi dengan interval kelas yang sudah kita hitung secara manual. Yang pertama ini ada 29 sampai 38 dan seterusnya. Kita isikan 29 sampai dengan 38. Untuk value 1 kita add, terus 39 sampai dengan 48. Value 2 kita add, 49 sampai dengan 58. Value 3 kita add, 59 sampai dengan 68. Value 4 kita add, 69 sampai dengan 78. 69 sampai dengan 78. Value 5 kita add, 79 sampai dengan 88. Value ke 6 kita add. Lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, lalu kita masuk ke variable view. Pretest in-nya, desimalnya kita rubah menjadi 0. Value-nya kita isi dengan interval kelas tadi. Value pertama dengan kelasnya 29 sampai dengan 38. Kita add. Yang kedua 39 sampai dengan 48 kita add. Yang ketiga 49 sampai dengan 58 kita add. Yang keempat 59 sampai dengan 68 kita add. Yang kelima 69 sampai dengan 78 kita add. Dan yang keenam 79 sampai dengan 88. Kita oke. Nah, untuk measure-nya kita nominal. Lalu kita ke menu data view. Kita masuk ke analyze, descriptive statistik yang frequencies. Nah, untuk yang interval pretest kita masukkan ke variabel. Pretest dan post-testnya kita kembalikan saja.
Kita ke menu statistik. Karena di sini kita mencari tabel distribusi frekuensi, maka yang kita butuhkan hanya nilai min, median, dan modus. Nah, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Jadi sudah kita dapatkan interval post testnya. Untuk interval 29 sampai 38 sebanyak 1 dan seterusnya dengan jumlah total frekuensinya 35. Kita bisa kopikan untuk interval pretestnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi dari nilai post test. Kita lakukan dengan langkah-langkah yang sama. Menu transform, decode into different variable. Terus kita ingin mencari nilai post testnya. Jadi pretestnya kita kembalikan post test dengan name post test in dengan label interval post test. Kita klik change, lalu kita ke menu old and new values. Nah, di sini ranknya kita menggunakan interval yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini dimulai dari 32 sampai dengan 41 sebanyak 6 kelas. Di sini kita isikan 32 sampai dengan 41 untuk value 1. Nah, yang sebelumnya ini kan masih yang pretest. Kita remove saja. Kita remove semuanya. Nah, kita lanjut yang nilai post testnya. Yang kedua, 42 sampai dengan 51. Untuk value 2-nya kita add. Terus 52 sampai dengan 61. Value ketiga kita add. Terus 62 sampai dengan 71. Value keempat kita add. Terus 72 sampai dengan 81. Value kelima add. Yang keenam ya 82 sampai dengan 91 sebagai value keenam. Kita klik add, lalu klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Masuk ke variable view. Untuk post test in-nya kita desimal nolkan. Terus untuk value-nya kita isi interval. Ya, value yang pertama yaitu 32 sampai dengan 41 kita add. Value kedua 42 sampai dengan 51 kita add. Yang ketiga 52 sampai dengan 61 kita add. Yang keempat 62 sampai dengan 71 kita add. Yang kelima 72 sampai dengan 81 kita add. Dan yang keenam ada 81 sampai dengan 82 sampai dengan 91. Kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita masuk ke menu data view. Kita pilih yang analyze, descriptive statistic, frequencies, interval post test. Nah, interval testnya kita kembalikan. Lalu kita ke menu statistik. Sudah sesuai, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, jadi kita sudah dapatkan tabel interval post testnya, yaitu jadi kita dapat melihat bahwa
untuk kelas 32 sampai dengan 41 sebanyak satu frekuensi, 42 sampai 51 sebanyak 4, dan seterusnya dengan jumlah data sebanyak 35. Copy. Nah, jadi di sini kita sudah memperoleh interval dari data pretest dan posttestnya. Nah, demikian teman-teman untuk langkah-langkah pembuatan ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran, serta tabel distribusi frekuensi. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.